Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Kali ini kita melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang relasi antara dua himpunan atau lebih, sekarang kita akan belajar relasi yang lebih khusus, yaitu fungsi. Ada yang mengatakan sebagai pemetaan. Materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu dulu di SMP, secara implisit juga di SMA sering sekali itu. Bahkan mungkin sebenarnya waktu di SD pun kita sudah sedikit mengenal tentang definisi fungsi. Nah, di dalam matematika di tingkat yang lebih tinggi kita mengenal istilah relasi biner. Kalau kita punya relasi biner F dari A ke B, maka dia dikatakan sebagai suatu fungsi. Apa bedanya dengan relasi yang sudah kita pelajari kemarin? Bedanya bahwa setiap elemen di dalam A, dalam ini berarti daerah asalnya atau domainnya, itu dihubungkan atau dipetakan dengan tepat satu anggota pada kodomainnya atau B. Berarti yang menjadi kata kunci atau pembeda antara relasi dengan fungsi adalah kata setiap dan tepat satu. Nah, notasi penulisannya adalah semacam ini. Fungsi f itu memetakan atau menghubungkan A menuju B. Dituliskan biasanya f titik 2 A panah B. Yang artinya f memetakan A ke B. Ingat, A dan B-nya jangan sampai terbalik. Ini hanya sekedar notasi bahwa A di sini mewakili daerah asal, sedangkan B itu mewakili dari daerah kawannya. Nama lainnya adalah pemetaan atau dalam matematika teknik istilahnya adalah transformasi. Nah, sering juga menuliskan dalam bentuk semacam ini. FA sama dengan B itu artinya elemen A dihubungkan dengan fungsi F, pasangannya adalah B. Dengan A itu berada di dalam himpunan A besar, kemudian B di dalam himpunan B besar. B sendiri adalah bayangan atau image atau nilai nanti ketika belajar yang lebih lanjut, di mana A berarti inverse-nya atau prabayangan pre-image dari B. Jika diketahui A, ditanyakan B berarti kita mencari bayangannya. Sementara jika diketahui B, kita mencari nilai A berarti kita mencari prabayangan atau pre-image-nya. Ketika dinyatakan dalam bentuk diagram begini ya, ini ada himpunan A, ada unsur A di dalamnya, ada himpunan B dengan unsur B di dalamnya, kita hubungkan dengan relasi F. Dalam ini relasi yang khusus karena setiap anggota daerah asal dipasangkan hanya tepat satu daerah kawannya. Sehingga kita perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin juga proper subset dari B itu sendiri. Nah, fungsi adalah suatu relasi biner di mana masing-masing anggota daerah himpunan A hanya mempunyai satu bayangan pada anggota himpunan B. Ini kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Jadi, fungsi adalah relasi yang khusus di mana ada kata-kata masing-masing atau setiap anggota daerah asal dipasangkan dengan tepat satu daerah kawannya. Sehingga setiap fungsi itu tentu adalah relasi, tetapi relasi itu belum tentu fungsi. Beberapa bentuk fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan terurut seperti halnya relasi, kemudian bisa berupa formula pengisian nilai. Contohnya dalam bentuk fx sama dengan x kuadrat plus 10, atau bisa juga dalam bentuk kata-kata f adalah fungsi yang memetakan dan seterusnya begitu, atau bisa dalam bentuk kode program seperti yang akan Anda pelajari dalam bidang keilmuan Anda, misalkan fungsi menghitung nilai mutlak dari x dituliskan sebagai function x integer, x-nya harus integer, dimulai dari untuk x kurang dari 0, maka yang didapatkan adalah minus x-nya. Sehingga kalau kita punya x yang negatif, justru kita tambahi min supaya mendapatkan hasil positif. Sesuai definisi nilai mutlak, kita mencari nilai positif dari suatu bilangan. Sedangkan lainnya, jika nilainya sudah positif, ya sudah, bilangan itu sendiri, maka programnya akan selesai. Nah, kita akan lihat beberapa contoh dalam bentuk pasangan terurut. Misalkan ada suatu fungsi yang memasangkan antara 1U, 2V, 3W. Tampak di sini bahwa di depan bagian absisnya
ini adalah daerah asalnya yaitu 1, 2, 3. Sementara ordinatnya yaitu U, V, W ini adalah bayangannya. Sehingga A ke B itu dipasangkan dengan fungsi F. Di sini F1 berarti sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Daerah asalnya A dan daerah hasilnya B. Sementara jelajah dari F adalah U, V, W. Dalam hal ini dia sama antara kodomain dengan ringnya sama. Daerah kawan dengan daerah hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita masih menggunakan himpunan yang sama yaitu A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W, tambah di sana A dengan 1 dengan U, 2 dengan U, 3 dengan V. Di sini jelas bahwa setiap anggota A daerah asal itu dipasangkan 1, 2, 3 semua dipasangkan dan pasangannya hanya 1 dengan U, 2 juga dengan U. Di sini W tidak dipakai, tidak mengapa bagian kodomain tidak dipakai. Sehingga di sana kita mendapatkan jelajahnya atau hasilnya ringnya hanyalah U dengan V. Artinya ketika ada sisa yang tidak dipasangkan pada daerah kawan itu tidak menjadi masalah karena yang menjadi setiap adalah daerah asalnya. Selanjutnya ada contoh misalkan 1U, 1V, 2V, dan 3V. Ini bukan fungsi karena ada satu unsur pada daerah asal yaitu 1 dipasangkan 2 kali. 1 dengan U, 1 dengan V. Artinya pasangannya tidak tepat 1 karena di sini ada U dan V. Sehingga menyalahi aturan bahwa dipasangkan dengan tepat 1 daerah kodomainnya. Nah, contoh misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat, maka daerah asal dan daerah hasilnya adalah bilangan bulat. Dan daerah jelajahnya adalah bilangan yang tidak negatif atau bilang positif karena kita tahu bilangan berapapun jika dikuadratkan hasilnya pasti non negatif. Lagi misalkan kita punya 1U, 2V, 3V. Ini juga bukan fungsi karena ketika daerah asalnya itu A1, 2, 3, 4 ada satu unsur di A yang tidak dipasangkan yaitu 4. Lagi misalkan ya kita mulai belajar tentang macam-macam fungsi. Ada yang pertama namanya adalah fungsi 1, 1. Suatu fungsi A ke B dikatakan 1, 1 jika dan hanya jika berarti berlaku saling berkebalikan. Setiap elemen pada himpunan A mempunyai bayangan yang tidak sama pada elemen himpunan B. Contohnya adalah semacam ini. Ya, sehingga tidak ada bayangan yang sama ya. Sehingga masing-masing unsur pada daerah asal itu hanya punya satu image pada daerah kawannya. Kemudian pada fungsi pada dikatakan fungsi F dari A ke B itu memenuhi fungsi pada jika dan hanya jika setiap elemen himpunan B itu muncul sebagai bayangan dari sekurang-kurangnya satu elemen A. Artinya himpunan B di sini boleh dia punya prabayangan lebih dari 1 karena yang menjadi syarat fungsi itu adalah yang harus 1 itu pada himpunan daerah asalnya bukan daerah kawannya. Tampak di sini ada Office, Word itu pasangnya dengan Windows, Excel juga dengan Windows. Ini tidak menyalahi aturan dari suatu fungsi karena elemen pada daerah asal itu pasangannya hanya 1. MS Word juga 1 yaitu Windows, MS Excel juga cuma 1. Meskipun Windows punya pasangan 2, dipasangkan 2 kali itu bukan syarat menjadi dia sebuah fungsi. Maka dikatakan ilustrasi semacam ini memenuhi fungsi yaitu fungsi pada. Kalau ada fungsi yang memenuhi keduanya nanti dikatakan korespondensi 1, 1, yaitu 1, 1 juga berlaku pada atau fungsi yang bijektif. Kemudian ada istilah fungsi konstan. Suatu fungsi A, B dikatakan fungsi konstan manakala jika dan hanya jika hanya satu elemen yang menjadi bayangannya. Artinya untuk berapapun atau nilai atau unsur yang ada pada daerah asal, bayangannya jawabnya hanyalah 1, sama semuanya. Mau diisi MS Word jawabannya Windows, mau diisi Excel juga Windows, diisi PowerPoint juga Windows. Dengan fungsi jenis macam ini dikatakan dia adalah fungsi yang konstan. Kemudian ada fungsi inverse.
secara ilustrasi semacam ini. Ini berarti berlaku kebalikannya nanti. Inverse adalah suatu fungsi di mana setiap B, anggota B mempunyai bayangan tunggal dan himpunan A. Dengan demikian fungsi satu-satu yang memiliki fungsi inverse. Sesuai definisi dari fungsi satu-satu bahwa setiap anggota B itu punya pasangan dengan himpunan A. MS Word pasangannya Windows, GMB dengan Linux, Excel juga dengan Windows. Ini ada beberapa ilustrasi, adalah ini fungsi satu-satu bukan pada gambar yang paling kiri atas. Kenapa di sini dikatakan satu-satu? Karena bayangan setiap unsur di A punya bayangan yang berbeda. A dengan 3, B dengan 1, C dengan 4. Tidak ada bayangan yang sama. Tapi dia bukan pada. Kenapa? Karena ada satu unsur di B, yaitu 2, yang tidak punya pasangan. Kemudian yang berikutnya ada fungsi yang pada, tetapi bukan satu-satu. Dikatakan pada karena pada himpunan kodomain semuanya punya pasangan, sementara pada daerah asalnya ada yang dipasangkan dengan 2, ada yang dipasangkan dengan unsur yang sama, A dengan 2, sementara D dengan 2 juga. Nah, sekarang ini adalah fungsi yang satu-satu maupun pada ya. Nah, semacam ini. Kemudian ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada satu di A itu punya pasangan 2, A dengan 1, B dengan 2. Kemudian kita juga mengenal istilah fungsi karakteristik, yaitu suatu fungsi yang memetakan semesta pembicaraan entah apapun itu dalam bentuk 1-0. Ingat, tidak harus berupa bilangan. Elemennya bisa berupa simbol ataupun objek apapun, tetapi dipasangkan hanya dengan angka 0 atau 1. KAX berarti ini adalah fungsi karakteristik dari A. Dia kan bernilai 1 manakala X itu anggota A, dan bernilai 0 manakala dia bukan anggota A. Contoh misalkan kita punya A, B, C, D, E, F, dan A itu A, C, E. Maka didefinisikan semacam ini. Ya. A 1 ya, C 1, E juga 1. Berarti B, D, dan F itu bernilai 0 karena B, D, F bukan anggota dari A. Ada sebuah soal misalkan, diketahui O itu adalah himpunan huruf vokal A, E, I, O, U. Sementara A isinya A, E, I, dan B itu E, I, O. Buktikan bahwa K, A irisan B sama dengan KA kali KB. Kita melihat ada satu unsur yang menjadi irisan antara himpunan A dengan himpunan B. Misalkan dia adalah E. Berarti E itu anggota A irisan B. Artinya E itu anggota A sekaligus E itu anggota B. Jadi karakteristik dari E terhadap himpunan A irisan B adalah 1. Karena E itu anggota A irisan B. E sendiri juga anggota dari A, maka KAE juga 1. E sendiri juga anggota B, maka KBE juga 1. Sementara KA kali KB untuk E ya 1 kali 1. Maka tampak bahwa KA irisan B sama dengan KA kali KB. Ada beberapa fungsi khusus yang akan mungkin Anda jumpai dalam bidang keilmuan Anda. Ada fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah sebuah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Ada fungsi floor, berarti kurung siku, tapi sikunya di bawah. Ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Kalau ceiling, kebalikannya ya, sikunya di atas. Menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor itu membulatkan ke bawah, kalau ceiling membulatkan ke atas. Contohnya, ini berarti floor, pembulatan ke bawah, 3,5 dibulatkan 3, 0,5, 0, 4,8, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ceiling, pembulatannya ke atas, 3,5 menjadi 4, 0,5 menjadi 1, dan seterusnya. Kemudian ada istilah fungsi modulo. Dalam teori bilangan, Anda akan belajar lebih lanjut bahwa misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M itu bilangan bulat positif, ada notasi A modulo M, biasa ditulis sebagai A mod M. Itu berarti memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Contoh, A modulo M sama dengan R, maka ditulis A
dibagi dengan M, hasilnya adalah Q dan memberikan sisa R. Ini Anda pernah belajar dalam polinomial waktu dulu di SMP atau cukup banyak. A itu bilangannya, M itu pembaginya, Q itu hasil baginya, sementara R itu adalah sisa pembagiannya. Dengan catatan tentu saja R itu antara 0 sampai dengan M. R boleh 0, tetapi R tidak boleh sama dengan M. Kenapa? Nah, silakan dipikirkan. Ya, karena R sama dengan M berarti bukan sisa. Kalau R sama dengan M berarti dia masuk menjadi hasil bagi. Contoh, 25 modulo 7 sama dengan 4. Kenapa? 25 dibagi 7. Kita bisa menuliskan 25 sama dengan 7 kali 3. Berapa itu? 21. Sisanya adalah 4. Maka sisanya dituliskan 4. Begitu. 15 modulo 4. 4 kali 3, 12, supaya jadi 15, masih kurang 3. Ya, begitu ya, itu namanya bentuk fungsi modulo. Ada fungsi faktorial. Ini pernah dipelajari ketika belajar statistik juga. Berarti perkalian bilangan N dengan bilangan bulat di bawahnya semakin kecil sampai dengan 1. Ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritmik, kemudian ada fungsi rekursif. Ini nanti juga ada di bagian berikutnya, kita akan belajar. Dikatakan sebagai fungsi rekursif jika dia mengacu pada dirinya sendiri. Artinya pada fungsi rekursif disusun oleh dua bilangan. Pertama basisnya, yang kedua ada rekurensnya. Basisnya berarti nilai awal yang tidak mengacu, sementara rekuren berarti argumen fungsi yang dalam terminologi dirinya sendiri. Dia mengacu pada dirinya sendiri. Contohnya semacam ini. Ada fungsi logaritma, ini ada fungsi Fibonacci. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang hal semacam ini. Begitu tentang fungsi. Dalam matematika, hal semacam ini akan banyak sekali dijumpai dalam menganalisis berbagai macam ekspresi dalam berbagai bidang. Silakan Anda bisa belajar lebih lanjut. Sebagai tugas, silahkan dianalisis. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3 untuk semua x anggota R, coba dianalisis apakah fx ini memenuhi sifat 1, dan pada. Berikan alasannya. Saya kira itu materi tentang fungsi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.